Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena itu, ajarlah kami ya Bapa, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Bersyukur padamu.
Garuda dijadikan lambang negara Indonesia, mengapa bukan burung yang lain saja? Misalnya burung cendrawasih, burung Raja Wali, atau burung yang lainnya. Sebelumnya, mari kita telisik terlebih dahulu cerita tentang burung Garuda ini yang erat kaitannya dengan kepercayaan nenek moyang Indonesia zaman kuno. Menurut Wikipedia, burung Garuda merupakan hewan mitologi yang ada di dalam agama Hindu. Nama Garuda sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Garula. Kisah tentang burung Garuda ditemukan di dalam kitab Mahabharata, lebih tepatnya bagian pertama, yaitu Adi Parwa. Ceritanya begini, Garuda adalah anak dari Begawan Kasyapa. Begawan Kasyapa memiliki 14 istri, namun 2 dari 14 istrinya, yakni Kadru dan Winata, belum juga dikaruniai anak. Lalu Begawan Kasyapa memberikan 1000 telur pada Kadru dan 2 telur pada Winata. Telur milik Kadru menetas menjadi 1000 ekor ular sakti, dan telur milik Winata belum menetas. Karena Winata merasa malu, ia kemudian memecah 1 telur tersebut. Dan apakah yang keluar dari telur tersebut? Ternyata yang keluar dari telur tersebut adalah seekor burung kecil yang belum sempurna bentuknya dan juga cacat tak berkaki. Kemudian burung ini diberi nama Anaruh. Dengan demikian, telur Winata tinggal 1 yang belum pecah. Suatu hari, Winata kalah bertaruh dengan Kadru. Karena kecurangan Kadru yang membuat Winata harus menjadi budak dan harus melayani Kadru serta merawat 1000 ekor ular milik Kadru. Singkat cerita, telur Winata satunya pun akhirnya menetas menjadi Garuda yang besar, gagah, bersinar, dan sakti. Untuk menolong ibunya, Kadru menyuruh Garuda mengambil amerta, yakni air kehidupan milik para dewa. Amerta dijaga para dewa dan dikelilingi api yang menyala. Namun dengan gagahnya, Garuda pun melawan para dewa dan menyembur dengan air laut untuk mematikan api tersebut. Akhirnya berhasillah sang Garuda merebut amerta. Lalu dibawanya ke Kadru untuk menyelamatkan ibunya. 1000 ular sudah sangat senang melihat amerta dan Winata dibebaskan. Tetapi Garuda tak kehilangan akal. Dikibas-kibaskan sayapnya agar ular menjadi kotor dan pergi membersihkan badan dulu di sungai. Di saat ular-ular itu membersihkan badannya di sungai, Garuda pergi meninggalkan tempat itu sambil membawa amerta kembali. Di perjalanan, Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu, meminta untuk amerta diserahkan kembali ke para dewa. Dan sang Garuda pun menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Dari kisah tersebut, kita dapat mengetahui alasannya mengapa burung Garuda menjadi lambang negara kita. Sosoknya yang gagah berani melambangkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Jiwa Garuda yang rela berkorban untuk mengeluarkan ibunya dari penderitaan diibaratkan sebagai pemuda bangsa yang rela mati-matian mengusir penjajah untuk menyelamatkan ibu pertiwi Indonesia. Dan dia juga menghormati ayahnya yang dilambangkan sebagai angkasa. Ibunya dilambangkan sebagai tanah tempat kita selalu berpijak. Secara umum, total jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 helai di masing-masing sayap, 8 helai di ekor, 19 helai di bagian bawah perisai, dan 45 helai di leher. Pita berwarna putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan kesucian dan kerukunan. Paruh dan cakar melambangkan kekuatan bangsa. Warna emas melambangkan kejayaan atau keagungan. Perisai melambangkan pertahanan. Warna merah putih pada perisai melambangkan bendera kebangsaan, sedangkan hitam melambangkan titik pusat garis khatulistiwa. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu kutipan dari kitab Kakawin Sutta Soma karya Mpu Tantular, yaitu Bhinneka adalah ragam atau berbeda-beda, tunggal adalah satu, dan Ika adalah itu. Kepala menoleh ke kanan karena sebelah kanan selalu diidentikan dengan kebajikan dan adat ketimuran yang santun serta terpuji. Jambul dan beberapa bulu pada bagian kepala pada dasarnya tidak memiliki artian khusus karena ditambahkannya hal itu oleh Presiden Soekarno agar tidak sama dengan lambang Amerika Serikat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami boleh kembali dalam ibadah raya yang kedua pada hari Rabu ini. Biarlah Tuhan juga memberkati kami, sehingga ya Tuhan di dalam setiap kami beribadah kepada Tuhan,
sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga pada saat ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan yang dikaitkan juga dengan sila yang keempat Pancasila. Biarlah Tuhan juga memberkati kami untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan yang dikaitkan dengan sila yang keempat ini dengan benar, sehingga kami dapat melakukannya, mengamalkannya dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sila keempat mengingatkan kita agar dalam melakukan segala sesuatu hendaknya kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan bermusyawarah terlebih dahulu. Tentang hikmat dan kebijaksanaan, Alkitab menceritakan kisah tentang Raja Salomo yang memimpin orang Israel dengan hikmat dan kebijaksanaan. Raja Salomo memohon hikmat Allah agar pemerintahannya sukses dan berkenan pada Allah. Sedangkan penyelesaian masalah dengan permusyawaratan juga beberapa kali dilakukan dalam Alkitab. Salah satunya adalah pemilihan Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot. Para rasul telah bermusyawarah dan membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Dalam Kisah Para Rasul 15, ayat yang ke-6 sampai 22 dikisahkan bagaimana para rasul bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah-tengah jemaat. Sikap semacam ini harus menjadi model dalam kehidupan umat Kristiani ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan orang banyak. Dengan demikian, sila keempat ini bersesuaian pula dengan nilai-nilai Alkitab. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para pendiri bangsa dan negara Indonesia sejak awal adalah bagaimana menemukan sebuah cara yang efektif agar suara dan aspirasi dari berbagai kelompok yang hidup bersama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia ini bisa didengarkan dan diselaraskan. Namun penyelarasan berbagai suara dan aspirasi serta kepentingan ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga benar-benar menghasilkan kesepakatan yang berkualitas, tidak sekedar saling mendengarkan demi toleransi saja. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 firman Tuhan mengatakan, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Istilah sabar menanggung segala sesuatu memiliki makna sabar untuk tetap berjalan bersama dengan pihak lain, bahkan ketika tidak tampak adanya titik terang di depan. Kristus sendiri tidak pernah menyerah, meskipun manusia berulang kali melakukan dosa. Dengan penuh kesabaran, Kristus bersedia turun ke dunia dan berjalan bersama manusia yang berdosa. Ia sangat menghargai orang lain dan tidak memandang rendah. Bahkan murid-muridnya yang sudah gagal seperti Petrus ataupun Thomas juga tetap dicarinya. Ia tidak pernah kehilangan kesabarannya pada murid-muridnya ini. Proses musyawarah untuk mufakat yang dilandaskan pada kebijaksanaan itu juga dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak berperilaku sebagai seorang diktator yang menindas bawahannya, tetapi lebih sebagai orang tua yang memimpin percakapan keluarga. Musyawarah untuk mufakat yang dilandaskan pada kebijaksanaan seperti itu hanya bisa terjadi jika semua elemen bangsa bersedia berkomitmen bahwa tidak peduli bagaimanapun juga situasi hubungan yang ada di antara mereka, bahkan ketika seolah-olah tidak tampak ada solusi, semua pihak tetap bersedia berjalan bersama, senasib, sepenanggungan dengan yang lain, bukannya saling menyingkirkan atau saling menyikut. Oleh karena itu, para pemimpin negara wajib mendengarkan suara dan aspirasi rakyat dengan penuh kesabaran, dan bukannya mendengarkan suara dan aspirasi dirinya
dan kelompoknya sendiri. Kesabaran sepenanggungan tidak berarti bahwa seseorang harus senantiasa menerima apa yang disampaikan pihak lain. Namun itu berarti semua pihak bersedia mendengarkan pihak lain dengan penuh kesabaran, bahkan meskipun yang disampaikan tidak berkenan di hatinya. Semua itu dapat terjadi karena kasih. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pokoknya rusak semua, banyak yang rusak semua. Siapa yang merusak? Jelas yang rusak itu Siswoyo. Hah, Pak Siswoyo? Ada apa, Pak? Pelakunya Pak Siswoyo. Pak Siswoyo. Pak Siswoyo. Wah, ternyata benar selama ini yang merusak putu-putu di desa kita adalah Pak Siswoyo. Pak Siswoyo. Iya, Pak Siswoyo. Bu lah sekarang stroberi harganya mahal ya, Bu. Mau pupuk, beli pupuk di mana? Kita ajar kemarin bapaknya beli. Oh, ya. Apa? Oh, Pak Siswoyo. Oh ya, Pak Siswoyo. Pak Siswoyo. Iya, makanya pada rusak semua ya Bu lah di sana. Di gang stroberi, gang apel rusak semua. Aduh. Sekarang itu ya orang ya. Sebentar, jangan memaksakan kehendak seperti ini.
Jangan. Sudah, ayo kita. Urusannya apa? Ya, Saya kita tidak selesaikan melakukan. di rumah Pak RT aja. Saya tidak melakukan apapun. Iya, Pokoknya kita ikut. Pokoknya ikut, ayo. RT, ayo, RT, Pak RT, ayo. Saya itu tidak melakukan apa-apa. Loh, ini ada apa sih? Saya nggak ada apa ini? Ini loh Pak RT. Saya dipaksa-paksa Pak RT. Ngomongnya tenang, masuk dulu. Wah, ini Saya emosi, direbut dulu, Ngomong yang baik, Silakan duduk. Silakan duduk. Itu pencuri saja Pak RT. Silakan duduk. Apa aja? Ada masalah apa ini? Nah ini Pak RT. Gini Pak RT, saya lihat spanduk dan gambar-gambar Pak Wito ini banyak yang rusak. Pelakunya ya ini, Siswoyo ini. Kalau saya yang merusaknya, mana buktinya? Dan saksinya itu siapa? Kalian ini terlalu gegabah menuduh orang seenaknya. Gimana ini Pak RT? sudah ngaku saja. Kamu kan pelakunya. Dari beberapa anak buahmu itu mengaku katanya mendapat bayaran untuk merusak gambar-gambar Pak Wito. Sudah, saya itu tidak tahan lagi. Masyarakat yang tadinya damai, keruh gara-gara provokatornya kalian. Biang keroknya adalah kalian. Kalau toh saya yang merusak alat kampanyenya Pak Wito, terus untungnya apa? Buat saya itu untungnya apa? Tentu saja. Sampean kan calon lawan untuk memenangkan Pilkades. Supaya sampean itu menang, berbagai macam cara sampean lakukan supaya menang. Kalian yakin bahwa pengerusakan gambar-gambar Pak Wito itu adalah Pak Siswoyo pelakunya? Itu katanya. Katanya. Nggak bisa katanya begitu. Tuduhan tanpa alat bukti itu termasuk fitnah loh. Benar Pak RT. Memang fitnah Pak RT. Bahkan Pak RT, Pak Wito itu mengatakan kalau saya itu menyuruh orang membayar untuk melakukan pengerusakan alat-alat kampanyenya Pak Wito. Apa saya itu kurang kerjaan melakukan semua itu? Benar begitu Pak Wito? Maksud saya begini loh Pak RT. Kemungkinan itu kan pasti ada. Yang lebih mungkin, saya sendiri tahu Pak RT. Gambar-gambar peraga saya itu rusak berserakan di jalan. Nah siapa lagi kalau bukan calon kepala desa lain dengan menyuruh orang memberi duit, bisa saja kan terjadi. Pak Wito ini bisa-bisa saja. Kalau ngomong kemungkinan, semua kemungkinan bisa saja terjadi Pak Wito. Bisa jadi angin besar kemarin merobohkan banner Pak Wito, terus tersangkut di pagar, sobek. Kan bisa saja kemungkinan itu terjadi. Jadi jangan gampang menduga-duga begitu. Dugaan tanpa bukti dan saksi itu bisa termasuk fitnah Pak Wito. Jadi sekarang jangan dipermasalahkan lagi. Mari kita bersama-sama mensukseskan pemilihan kepala desa ini dengan semangat gotong royong persaudaraan. Ya. Iya. Besok pagi kita kerja bakti membetulkan semua gambar-gambar yang berserakan, yang kurang benar kita betulkan. Ya. Supaya nanti Pilkades berlangsung dengan lancar dan sukses. Bisa kita dapatkan kepala desa yang seperti yang kita harapkan. Iya. Setuju ya? Setuju. Jadi
Sekarang kita saling memaafkan. Terutama Pak Wito dan Pak Siswoyo, supaya saling memaafkan, supaya tidak ada masalah lagi. Monggo saling memaafkan. Maaf ya, maaf. Aku kilaf, Sis. Mulai minta maaf Pak Sis nggih. Saya juga. Iya, saya maafkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat pada saat ini, di mana kami boleh belajar bagaimana kami menjadi seorang yang memimpin dengan penuh kesabaran orang lain yang ada di sekitar kami, sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami tidak saling melukai satu dengan yang lain dan tetap bisa menerima, walaupun tidak harus kompromi, tetapi paling tidak kami dapat mendengar aspirasi mereka, keluhan-keluhan mereka, dan kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin negara kami, pemimpin gereja kami, sehingga mereka juga dapat menjalankan kepemimpinan mereka dengan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga ya Tuhan setiap permasalahan-permasalahan baik di negara maupun di gereja dapat terselesaikan dengan baik dan semua dapat menerima segala keputusan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga gereja kami, biarlah Tuhan juga memberkati dan Tuhan terus menjagai dalam segala mara bahaya dan juga segala sakit penyakit yang lagi merajalela pada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada jemaat Tuhan, sehingga mereka tetap dapat menjalankan aktivitas mereka dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa syafaat kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang telah mengikuti ibadah ini, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan dari Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus,
akan dibuatnya berhasil nama Yesus yang kita tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih.